Piaget memperkenalkan sejumlah ide dan konsep untuk mendeskripsikan dan menjelaskan perubahan-perubahan dalam pemikiran logis yang diamatinya pada anak-anak dan orang dewasa. Perkembangan kognitif dimulai dari proses-proses berpikir secara konkret sampai dengan yang lebih tinggi, yaitu konsep-konsep abstrak dan logis. Piaget meyakini bahwa anak-anak secara alami memiliki ketertarikan terhadap dunia dan secara aktif mencari informasi yang dapat membantu mereka memahami dunia tersebut. Sebagai seorang pakar yang banyak melakukan penelitian tentang tingkat perkembangan kemampuan kognitif manusia, Piaget mengemukakan dalam teorinya bahwa kemampuan kognitif manusia terdiri dari 4 tahapan, dimulai dari lahir hingga dewasa. Tahap dan urutan berlaku untuk semua usia, tetapi usia pada saat seorang mulai memasuki tahap tertentu tidak sama untuk setiap orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Melinda Depinsari, mahasiswi dari Fakultas Psikologi UHAMKA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teori Piaget. Nah, pada perkembangan teori Piaget ini terdapat 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap sensori motor. Lalu tahap yang kedua ada tahap praoperasi. Yang ketiga ada tahap operasi konkret, dan yang keempat ada tahap operasi formal. Nah, untuk tahapan yang pertama yaitu ada tahapan sensori motor. Tahapan sensori motor ini pada usia 0 sampai 2 tahun. Anak-anak mulai memahami lingkungan dengan penglihatan dan pendengaran, yang dimana pada tahap sensori motor ini ada beberapa tahapan. Untuk tahapan yang pertama yaitu ada tahapan refleks, yang dimana tahapan refleks ini terjadi pada usia 0 sampai 1 bulan. Nah, pada usia 0 sampai 1 bulan ini anak-anak mulai refleks dalam menggenggam dan menghisap jarinya. Lalu yang kedua ada tahap sirkuler primer. Nah, pada tahap sirkuler primer ini terjadi pada usia 1 sampai 4 bulan, yang dimana anak-anak sudah mulai mengkoordinasikan dari penglihatan, khususnya mata, dan pendengaran pada telinga. Lalu yang ketiga yaitu ada reaksi sirkuler sekunder. Nah, reaksi sirkuler sekunder ini terjadi pada usia 4 sampai 8 bulan. Nah, pada usia 4 sampai 8 bulan ini di mana bayi atau anak akan berorientasi pada objek dan luar yang menurutnya menarik. Berikutnya yang keempat yaitu ada koordinasi skema sekunder, yang dimana dialami oleh anak-anak yang berusia 10 sampai 12 bulan. Nah, pada skema sekunder ini aktivitas bayi sudah mulai terencana dan memiliki sebuah tujuan. Lalu yaitu ada reaksi sirkuler tersier. Nah, yang dimana pada tahapan ini anak sudah mulai memperhatikan benda-benda di sekelilingnya, yang dimana juga menikmati hal-hal yang baru untuk mendapatkan pengalaman yang baru. Tahapan Piaget yang kedua yaitu ada tahapan praoperasi. Nah, tahapan praoperasi ini terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Nah, pada tahapan praoperasi ini anak-anak mulai melukiskan dunianya dengan kata-kata dan gambar, yang dimana kata-kata dan gambar ini mencerminkan meningkatnya pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi dari sensori dan tindakan fisik yang dilakukan. Contohnya seperti menggambar, lalu dari gambar-gambar itu dituliskan kata-kata. Misalkan anak itu menggambar keluarga, maka di gambar keluarganya itu biasanya ada ini papa, ini mama, dan ini aku, kayak gitu. Tahapan perkembangan kognitif Piaget yang ketiga yaitu ada tahapan
operasi konkret, yang dimana operasi konkret ini terjadi pada anak usia 7-11 tahun. Nah, pada anak usia 7-11 tahun ini sudah mulai bisa berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang dimana anak-anak sudah menghasilkan sesuatu hal yang konkret atau nyata dan dapat mengklasifikasikan objek-objek yang berbeda ke dalam bentuk-bentuk yang ada. Contohnya, seperti 3 kali 3, anak-anak sudah bisa menjumlahkan, yaitu 9. Lalu anak-anak sudah bisa membedakan yang mana pulpen, yang mana pensil. Seperti itu. Pada tahap perkembangan kognitif Piaget yang keempat, yaitu ada tahap operasi formal, yang dimana pada tahap operasi ini terjadi pada usia 11 sampai dengan dewasa. Nah, pada operasi ini remaja sudah bisa berpikir dan bernalar secara lebih idealis, abstrak, dan logis. Contohnya yaitu seperti anak-anak sudah bisa menyelesaikan permasalahan aljabar. Anak-anak sudah bisa menentukan apa yang dia inginkan seperti cita-citanya. Adapun perkembangan kognitif dalam ajaran agama Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada periode perkembangan. Yang kedua ada kematangan pencapaian. Yang ketiga periode tengah baya. Dan yang keempat ada periode lanjut usia. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 54 yang artinya, Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan berubah, dan Dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Nah, itulah 4 tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget dan ajaran agama Islam. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jangan lupa like and share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.